Yang pertama itu ada pengembangan karir. Di sini didefinisikan meningkatkan pribadi yang dilakukan seseorang untuk mencapai suatu rencana karir dan peningkatan oleh Departemen Personalia untuk mencapai suatu rencana kerja sesuai dengan jalur atau jenjang organisasi. Selanjutnya itu, belum selesai. Selanjutnya itu ada kegiatan pengembangan karir individual. Yang pertama itu ada prestasi kerja, yang kedua itu ada exposure, yang ketiga itu ada permintaan berhenti, yang keempat ada kesetiaan pada organisasional, yang kelima itu ada mentor dan sponsor, dan yang terakhir itu ada kesempatan untuk berkembang. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya merupakan tujuan pengembangan karir. Yang pertama, membantu dalam pencapaian tujuan individu dan perusahaan. Yang kedua, menunjukkan hubungan kesejahteraan pegawai. Yang ketiga, membantu pegawai untuk menyadari kemampuan potensi yang mereka miliki. Yang keempat, memperkuat hubungan antara pegawai dan perusahaan. Yang kelima, membuktikan tanggung jawab yang dimiliki oleh karyawan itu sendiri. Yang keenam, membantu memperkuat untuk pelaksanaan program-program perusahaan. Yang ketujuh, mengurangi turnover dan biaya kepegawaian. Yang kedelapan, mengurangi keusangan profesi dan manajerial. Yang kesembilan, menggiatkan analisis dari keseluruhan pegawai di suatu perusahaan. Yang kesepuluh, meningkatkan suatu pemikiran jarak waktu yang panjang. Selanjutnya kepada Kak Juli dipersilahkan. Selanjutnya, teori pengembangan karir. Donald Super, seorang psikologi kejuruan atau vokasional, menulis teori tentang hidup atau ruang hidup pada tahun 1957 yang membagi rentang hidup ke dalam 5 tahap karir dan ruang hidup ke dalam 5 tahap pengembangan karir. Teori ini cukup populer dalam dunia vokasi atau kejuruan yang didasari oleh konsep tahap perkembangan karir individu yang tidak terlepas dari aspek lain dalam kehidupan individu itu sendiri. Teori ini memandang bahwa individu mengembangkan karir secara bertahap dan keputusan karir tersebut tidak terpisah dari aspek lain kehidupannya. Selanjutnya yang dibacakan oleh Anissa Putri. Oke, yang terakhir yaitu membahas tentang tahap-tahap pengembangan karir. Yang pertama, pertumbuhan dalam rentang usia 4-14 tahun. Pada tahap ini merupakan kehidupan pertama, masa ketika anak mengembangkan kapasitas, sikap, minat, mensosialisasikan kebutuhannya, dan membentuk pemahaman umum tentang dunia kerja. Pada tahap ini, anak mengidentifikasikan orang lain dan membangun konsep diri. Yang kedua, penjelajahan atau exploration dalam rentang usia 15-24 tahun. Pada tahap ini, merupakan periode ketika individu berusaha untuk memahami dirinya sendiri dan menemukan tempatnya di dunia kerja. Pada tahap ini, individu merealisasikan pilihan, menentukan dan melaksanakan pilihan pekerjaan. Yang ketiga, pembentukan. Dalam rentang usia 25-44 tahun. Pada tahap ini, individu memantapkan, memperkuat, dan meningkatkan pekerjaannya setelah memperoleh posisi yang sesuai di bidang pekerjaan yang dipilih. Yang keempat, pemeliharaan. Dalam rentang usia 45-65 tahun. Pada tahap ini, individu melakukan penyesuaian secara terus-menerus pada karir yang telah dipilihnya. Individu berusaha untuk mempertahankan
kompetensinya dan menemukan cara inovatif untuk melakukan rutinitas pekerjaannya. Dan tahap yang terakhir yaitu pelepasan dalam usia 65 tahun ke atas. Tahap ini merupakan tahap terakhir, merupakan masa transisi keluar dari dunia pekerjaan. Pada tahap ini, individu memperlambat produktivitas dan beban kerja, merencanakan pensiun, dan mengalihkan energi terhadap aspek hidup lainnya. Sekian. Baik, cukup sekian presentasi materi 1, 2, dan 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih.